Selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Mari kita belajar di tahun ajaran baru ini untuk pelajaran IPS dengan materi pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Baiklah, di video selanjutnya akan dijelaskan mengenai negara-negara ASEAN, letak geografis, dan letak astronomis negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok di Thailand. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Organisasi ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, kita mempelajari letak geografis negara-negara ASEAN. Sekarang, amatilah peta Asia Tenggara berikut ini. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Hindia dan Pasifik, sedangkan 2 benua yaitu Asia dan Australia. Secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. 1. Kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. 2. Fragmented, yaitu kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. 3. Elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya Vietnam. 4. Protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Contohnya Thailand dan Myanmar. Letak koordinat sering juga disebut letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Materi kita selanjutnya adalah mengenai interaksi antara negara-negara ASEAN. Dalam materi ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi, adanya konflik, peperangan, kebijakan, protektif, dan perbedaan. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama.
Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. Bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. Yang ketiga, pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah. Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dalam MEA. Yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Ketiga pilar itu adalah kerjasama politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Guna meningkatkan kerjasama di antara anggota, diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN, yaitu berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan. Selanjutnya, materi kita adalah poin C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di sini kita akan membahas perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan yang terakhir, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi ruang. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim, geologi, dan sumber daya. Sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, muson, dan iklim Pisces. Sedangkan pengaruh faktor geologi adalah sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada daerah tumbukan antara lempeng, sehingga wilayah ini rawan terjadinya bencana alam akibat tenaga endogen. Dan tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan iptek. Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Sedangkan yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Seiring diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, maka negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan perdagangan bebas di kawasan Asia. AFTA membuat sebagian besar masyarakat terdapat mengkonsumsi barang-barang produksi luar negeri. Dan materi yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan ini meliputi konversi lahan pertanian
menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Nah, sampai di sini materi bab 1 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Ringkaslah penjelasan video pembelajaran ini di buku catatan IPS kalian. Catatlah sebagus mungkin. Tetap semangat ya! Sekian dulu video pembelajaran ini. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Akhir kata, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.